keyword yang harus kita pahami bahwa seorang jurnalis yang benar itu bukan dilihat dari kartu persnya. Harus itu harus kita sepakati. Bukan dilihat dari kartu persnya, tetapi dilihat dari karya jurnalistiknya. Menurut Abang, bagaimana wartawan itu memastikan berita itu akurat, berimbang, agar mereka juga tidak secara hoak yang disampaikan? Peran wartawan itu memastikan data yang sebelum mereka publikasi itu kan seperti apa contohnya? Makanya wartawan itu, dia itu ada istilah, dia posisinya, dia kadang-kadang bisa jadi diplomat, dia kadang-kadang bisa jadi apa profesi lain. Artinya wartawan tuh sedikit lebih tahu dari yang lain. Ya pilkada, kawan-kawan kan harus berperan efektif nih. Siap. Untuk pesta ini. Agar terlindung dari permasalahan hukum, ya jangan sampai ada delik-delik pidana dalam tulisan ini. Peran terhadap pengawasan kawan-kawan pers lah yang ada di Inhil ini seperti apa? Dari awal kan sudah saya ingatkan bahwa kita harus tetap berpedoman kepada guidance-nya, yaitu kode etik, taat kode etik, memahami benar Undang-Undang 1499, menulis yang kaidah yang benar. Oke, selamat datang Bang Marianto. Ini tamu kita pada hari ini senior saya lah, yang dulu puluhan tahun Bang ya jadi wartawan dan sekarang lebih kepada praktisi hukum lah. Nah, dalam kita menghadapi pesta demokrasi khususnya pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, baik itu bupati, wali kota, kita kan pada 27 November kita akan melakukan pemilihan. Namun di sini kan peran masing-masing selain lembaga negara, panitia KPU, Bawaslu, di sini kan ada perannya pers juga Bang, terkait pemilihan kepala daerah ini. Menurut Abang, mungkin saya langsung aja nih Bang, peran pers dan tanggung jawab wartawan untuk menjaga keseimbangan pemberitaan. Ini kan pers ini kan sangat sering nih Bang memberitakan paslon A, B, C. Pers itu kayak mana dalam menghadapi peran terhadap pilkada ini ke depannya Bang? Baik, selamat malam. Ya. Dalam momentum pesta demokrasi, peran pers sangat sentral. Artinya dia mewarnai pesta demokrasi itu. Dia bisa membawa ke kiri atau ke kanan. Tetapi yang harus diingat, pers itu harus menjaga sikap independensi, netralitas. Walaupun secara pribadi atau kelompok mereka memiliki ikatan emosional dan kepentingan di dalam momen pilkada itu. Artinya, tapi yang harus mereka garis bawahi, mereka itu harus netral dan independen. Dan konteksnya artinya dia yang harus dipegang betul oleh pers itu di konteks demokrasi, pesta demokrasi, yaitu mereka harus bisa menempatkan diri, konteksnya mereka bicara untuk penekanannya, untuk kepentingan publik yang harus diutamakan. Mengenai mereka nanti sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, tetapi kepentingan publik harus di atas itu. Itu konteksnya. Tapi kalau istilahnya pers itu, rekan-rekan wartawan ini boleh berpihak. Ke pers itu harus berpihak. Harus berpihak. Dia tidak boleh berada di wilayah abu-abu. Ingat, kalau terjadi benturan kepentingan, yang harus digarisbawahi oleh pers itu kepentingan publik. Contoh, terjadi simpang siur berita. Secara naluri, secara pemahaman wawasan, setelah literasi, mereka paham mana yang lurus, mana yang bengkok. Tetapi mereka harus, kepentingan mereka harus duduk ke atas. Bahwa itu kepentingan publik yang mereka utamakan. Mereka tidak boleh bohong itu. Artinya kalau itu memang dia arahnya ke kanan, mereka harus sampaikan bahwa itu kanan. Tak boleh kami tidak bisa, kami netral, kami di tengah saja. Tak boleh. Berarti dalam tanda kutip, mereka bukan pejuang kesatria. Mereka tidak berani menyatakan bahwa yang benar itu benar. Tapi tantangan utamanya itu rekan-rekan wartawan di lapangannya apa? Biasanya kayak gini Bang. Ini kan satu media ini kan benar Bang. Dia tuh tergantung kemudi ya. Kemudi arahnya. Dia bisa ke kiri dan ke kanan.
tergantung narasi yang Ya. dibangun. Nah, seandainya narasi yang dibangun itu seperti apa contohnya? Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi bahwa silakan wartawan itu mengarang, tapi dia tidak boleh mengarang-arang. Mengarang itu boleh, tetapi yang mengarang. Kalau mengarang itu bila artinya dalam konteks yang dikarang itu benar, silakan. Tetapi tidak boleh mengarang-arang. Mengarang-arang itu kan mengarang-ada dia. Yang tidak benar diadakan, itulah jadi terjadi seperti sekarang berita hoax, berita tidak benar. Kalau itu selagi benar, walaupun itu pahit, makanya Nabi bilang, kulil haq walau kana murun. Katakan olehmu walau itu pahit. Jadi dia harus itu ya kuncinya. Keseimbangan pemberitaan dalam menyampaikan publikasi ini konteksnya gini, Bang. Ada kan keseimbangan pemberitaannya ada dua konteks. Ini konteksnya pilkada ya. Kita kan misalnya contoh aja di Inhil itu kan ada 4 paslon. Siap. Yang ikut berkompetisi, meskipun sampai hari ini kan belum ada penetapannya, tapi secara pendaftaran itu paslonnya 4. Media ini atau teman-teman wartawan ini wajib tak memberitakan 4-4-nya, atau bolehkah teman-teman media ini menonjolkan salah satu pihak calon? Contohnya. Baik, saya jawab. Itulah hebatnya demokrasi di negeri ini. Dibuka peluang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat aspirasinya. Mengenai 4-4-nya atau salah satu pihak saja, itu kan normatif. Itulah artinya itu kan perang di zaman disrupsi digital saat ini. Siapa yang menguasai artinya bukan jurnalis tapi menguasai teknologi jurnalis itu, informasi itu, dia akan menang dalam pertarungan itu. Itu kuncinya. Artinya dalam konteks demokrasi, dalam konteks pilkada, selagi 4 pasang dengan bertimnya, mereka berkecamuk, berperang, bertelagah dalam ranah pemikiran, ranah beda pendapat, itu wajar. Mengenai siapa nanti menang, biar masyarakat menilai. Selagi yang mereka lemparkan ke mereka semburkan demokrasi itu, artinya dalam tanda kutip, artinya pendapat mereka, aspirasi mereka itu bukan hoax, silakan. Artinya boleh berpihak, tapi selagi opini atau benar-benar karya jurnalis. Karya jurnalistik, artinya itu walaupun bentuknya opini kan juga karya jurnalistik. Ya. Bagi jurnalistik, tapi harus didukung dengan data. Kalau terjadi perbedaan pemafsiran, perbedaan pemahaman terhadap sesuatu, lawan dengan tulisan. Menurut Abang bagaimana wartawan itu memastikan berita itu akurat, berimbang, agar mereka juga tidak secara hoak yang disampaikan? Peran wartawan itu memastikan data yang sebelum mereka publikasi itu kan seperti apa contohnya? Makanya wartawan itu, dia itu ada istilah, dia posisinya, dia kadang-kadang bisa jadi diplomat, dia kadang-kadang bisa jadi apa profesi lain. Artinya wartawan tuh sedikit lebih tahu dari yang lain. Artinya dia harus menguasai berbagai literatur keilmuan. Kalau dia selagi dia taat dengan guidance, ada pemandunya, taat dengan panduannya. Artinya di situ ada Undang-Undang 40/99 tentang pers, ada kode etik jurnalistik, ada kaidah penulisan benar. Dia taat dengan itu, dia tidak keluar dari jalur itu, dia selamat. Tapi kalau seandainya ada tekanan, artinya kepentingan politik, kita kan wartawan ini kan biasa terjadi tekanan, Bang. Siap, artinya itu tidak bisa terlepas. Tetapi dia tetap bermain di jalurnya. Sebesar apapun ombak, kita ini kan nakoda kapal. Sekuat apapun ombak, dia pandai memainkan kemudinya. Insya Allah dia tak akan tenggelam. Kalau dia masuk air wajar kapalnya, tapi dia tidak akan tenggelam. Dia tahu alur yang lurus kemana. Tapi kalau dia salah, pertaruhannya bukan hanya dia tidak selamat, bukan hanya kapal yang karam, tapi nyawa pun tidak selamat. Artinya gini. Kalau ada istilah pepatah, saya kutip pepatah Karin Ilyas, maaf, saya kutip, pandai-pandai meniti buih selamat badan sampai seberang, itu yang harus dipegang oleh pers itu. Artinya gini, pers ini juga tidak punya gini, maksud saya gini, rekan-rekan wartawan ini misal memperjuangkan satu pergerakan untuk kegiatan publikasi, dia tak punya PR untuk beban untuk memenangkan pasangan calon, tapi lebih fokus dari karya jurnalisnya. Benar, itu saya sepakat itu. Tetapi ingat, wartawan itu kan, dia kan mempunyai hak pilih, dia punya hak politik. Iya. Dia bisa terafiliasi ke kelompok tertentu. Itu tidak bisa terbantahkan.
dia bisa terafiliasi ke kelompok tertentu. Selagi kerja yang dihasilkannya itu benar, ingat benar, bukan hoak, bukan menyerang lawan politik yang berdasarkan hoak, dia masih di jalur yang benar. Kalau menurut pendapat saya, dia di jalur yang benar. Selagi guidance yang dipahaminya, diikutinya, alur yang benar, dia tidak bisa dipersalahkan. Walaupun gini, maksud saya ketika dia mengungkapkan suatu fakta salah satu pasangan calon, ini kan sering sekali nih yang terjadi masalah hukum misal salah satu, tapi benar data yang disampaikan itu tidak masalah. Tidak masalah. Itulah pers itu. Makanya saya pedoman saya, katakan yang kebenaran itu walaupun pahit. Selagi itu benar, dia harus ikut itu. Walaupun nanti efeknya, artinya di dalam demokrasi, karya tulis, pemikiran itu lawan dengan tulisan. Contoh saya ingat masih, Presiden SBY itu diserang oleh berbagai pihak, diserang oleh lawan politiknya, diserang mungkin oleh kelompok tertentu, tapi dia dengan jiwa besar, dia tidak lawan dengan kekuatan represif. Saya harus akui itu. Tapi dia lawan dengan tulisan. Dia tulis buku. Artinya apa? Itulah peran media. Contoh terkait pemberitaan yang sudah mengikuti mempedomani Undang-Undang 4099 tentang pers, mempedomani kode etik jurnalistik, taat dengan kode etik jurnalistik, mengikuti kaidah penulisan yang benar. Terus terjadi permasalahan, ada pihak merasa dicemarkan, kan tidak tertunggunya kan? Masalah itu. Betul. Ada pihak merasa dirugikan, ada pihak merasa dijemarkan. Amanah Undang-Undang 4099 dan kode etik jurnalistik artinya saluran yang ditempuh hak jawab. Hak jawab itu merupakan kewajiban wartawan dan media terkait pemberitaan yang itu dianggap salah atau mencemarkan baik, data tidak tepat, tidak akurat, tidak berimbang, prosedurnya jawab. Dan itu menjadi hak orang yang merasa dicemarkan baiknya. Dia wajib menaikkan medianya. Kalau dia tidak menaikkan, ada konsekuensi hukumnya. Dia bisa dituntut dengan denda 500 juta. Ralat saya larat 500 juta. Artinya ada konsekuensi. Ini artinya undang-undang mengamanatkan seperti itu. Tetapi saya harus jelaskan dalam konteks lain, dua hal yang berbeda. Ada orang pihak merasa dirugikan terkait pemberitaan, dia minta menggunakan hak jawab. Ternyata di fakta di lapangan dalam kutip ada diminta bayaran. Ini salah di konteksnya kalau dilarikan ke pidana, artinya ini kan pemerasan. Saya tidak sekelek bicara terhadap profesi pers. Profesi lain pun bisa seperti itu. Dia menjalankan tugas ini, punya wewenang untuk melakukan tugas itu. Tetapi di saat menjalankan tugas itu, dia tidak menempuh secara prosedural, melanggar aturan, menyalahgunakan wewenang, terus terjadi perbuatan itu atau ada indikasi untuk kepentingan pribadi, artinya kan itu kan perbuatan lain. Muncul pidananya kan. Satu sisi dia punya wewenang untuk itu, tapi satu sisi dia menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Saya contoh ini, saya contoh nih. Artinya kan di situ ada penyalahgunaan wewenang kalau di pejabat atau apa. Menyalahgunakan wewenang untuk hal yang tidak sesuai tugasnya. Dan pertama masuklah nanti kalau apa bicara ke konteks hukum pidana, berarti kan memeras ini. Tapi seandainya gini, ini contoh nih ya, saya kasih contoh dari penjelasan abang terkait misal saya calon nih, ada salah satu teman-teman wartawan yang memberitakan tentang saya. Yang mengungkapkan ada beberapa permasalahan hukum misalnya selama saya menjalankan profesi sebagai pencalonan kepala daerah, ada pemberitaan tapi saya merasa itu tidak tepat dan kurang benar. Bagaimanapun yang menyatakan salah dan benar itu adalah hakim, betul. Nah, pengadilan ya. Kalau dugaan dan sebagainya saya merasa itu agak kurang etis lah. Nah, tapi saya melakukan seperti yang abang bilang tadi, melakukan itu, media tersebut tidak pernah konfirmasi sama saya. Yang kedua, saya melakukan hak jawabnya pakai media lain. Itu seperti apa? Ini kan sering terjadi nih bang. Baik, saya jawab. Artinya dalam konteks ini, media itu mereka tidak paham. Tanda kutip tidak paham dengan kode etik. Di kode etik itu jelas dikatakan bahwa berita itu tidak boleh sifatnya menghakimi. Karena yang boleh di dunia ini, yang boleh menghakimi orang itu cuma hakim. Orang lain tidak bisa. Konteksnya. Yang boleh menghakimi itu hakim. Contoh, walaupun dalam faktanya
masih ada dugaan, kan sering bermain di ranah itu dugaan-dugaan, Iya. diduga kuat. Disebutkan langsung koruptor. Itu dalam konteks media itu dikatakan berita menghakimi, karena konteksnya belum ada putusan pengadilan. Itu tendensius. Menghakimi. Menghakimi, tidak boleh menghakimi orang. Karena coba baca guidance di dalam kode etik jurnalistik itu. Tidak boleh berita itu menghakimi sifatnya, menghakimi orang. Tidak boleh, menghakimi sudah itu. Karena yang bisa menghakimi ini setelah jatuh vonis hakim. Hakimlah boleh, perwakilan Tuhan di muka bumi ini yang boleh menghukum orang. Cuma hakim. Itulah hebatnya hakim itu. Terus kalau di konteks lain, berarti kita bicara trial by press. Sudah jatuh, hakim belum menjatuhkan putusan, wartawan sudah menghukumi dia. Tidak boleh, trial by press itu. Berarti wartawan itu Pengadilan oleh wartawan, wartawan mengadili orang. Tidak boleh. Berarti teman-teman wartawan itu harus mengutip dari penyampaian kalau memang dia hakim mengatakan dia salah. Oke, itu dibuka karena di ruang persidangan terbuka disebutkan misal. Ada saksi contoh, saya kasih. Ada ini pernah jadi baju gugur juga. Saksi menyebutkan si A menerima uang. Kita langsung menuduh dia korupsi. Kan baru disebutkan dia menerima uang. Seharusnya dia menerima uang tuh untuk asas keberimbangan, dia harus menempuh konfirmasi ke pihak itu yang dituding. Benar di persidangan si A pada hari sekian di pengadilan ini Bapak disebutkan menerima uang 500 juta. Nah, Dia itu fakta persidangan kan? Iya. Di depan hakim kan? Iya. Fakta itu. Tapi tidak boleh langsung dia disebutkan. Dia harus konfirmasi. Dia harus konfirmasi ke yang bersangkutan, benar Bapak disebutkan oleh si A menerima uang pada hari ini. Walaupun nanti jawabannya bisa iya bisa tidak. Dia pasti mungkin bisa menjawab tidak. Silakan, tapi kita malah menempuh upaya namanya ke asas keberimbangan. Cover both side itu kan? ya. Tidak boleh kita menghakimi di situ. Karena apalagi dia belum ada putusan, dia baru disebutkan. Karena kalau itu yang kita tuliskan, kembali lagi ke guidance-nya kode etik jurnalistik, berarti kita melanggar pasal 1 kode etik. Berita kita mengandung etikat buruk. Kita menulis dia ada etikat buruk. Apa maksud kita? Kita tidak minta dia itu. Maksud kita kan menggantung berita itu. Ya. Kalau istilah saya menggantung. Sengaja kita gantung. Apa tujuan kita gantung? Karena kan ada motif tertentu, betul kan? Ya. Supaya apa? Supaya si tanda kutip si narasumber yang dianggap bisa jadi korban ini, bakal jadi korban ini kan, tentu menghubungi kita atau apapun bentuknya. Artinya kan ada motif. Berita itu sebenarnya kalau yang perawan profesional, perawan independen itu, beritanya itu tidak boleh dia ada motif. Motif keuntungan, maaf tanda kutip keuntungan pribadi dia, motifnya. Apa motif keuntungan pribadi bukan mesti materi kan? Tapi dia punya motif beritanya, ada etikat buruk. Kalau dalam hukum pidana mensrianya ini sudah ada. Tak bisa. Kalau pengalaman saya bisa tahu berita itu ada etikat buruk atau tidak etikat buruk. Waktu dia menulis saja saya bisa tahu. Nah, itu konteks. Berarti teman-teman wartawan ini menulis berita tak bisa dengan dendam. Aku tak suka dengan orang ini, aku hajar. Tak seperti itu, Bang. Konteksnya, makanya saya katakan konteksnya wilayah perasaan itu kan wilayah selera. Dia tidak bisa dituntut, dipidanakan. Selera itu kan tidak bisa dipidanakan selagi dia belum wujud. Kan selera, makanya dalam demokrasi orang menyampaikan aspirasi pendapat dalam bentuk lisan tertulis kan tidak bisa dipidana dia selagi sesuai jalur dia kan. Tapi pertanyaan saya yang tadi mengenai ketika dia tak pernah menghubungi saya, dia memberitakan saya, misal contoh tadi yang juga dia tak pernah menghubungi saya, tapi berita ini kan dah berhembus nih, misal contoh berhembus masa dugaan permasalahan saya karena saya calon bupati, hantaman politik itu ya sah-sah saja kalau kita berbicara tentang politik. Maksud saya ini ketika saya menggunakan media lain untuk melakukan hak jawab, itu seperti apa? Hak jawab itu berdasarkan pedoman hak jawab itu yang dirilis oleh Dewan Pers, bahwa hak jawab itu harus di media yang bersangkutan. Berarti media bersangkutan harus menghubungi saya, contohnya misalnya gitu. Enggak, artinya ini kan sekarang pihak yang merasa dirugikan dihubungi tidak dia. Kan biasanya gini, berita tuh seseorang diberitakan, tentu dia merasa dirugikan. Tentu dia berinisiatif menghubungi redaksi media itu bahwa berita itu tidak benar, tidak tepat, salah data. Kan dia punya hak koreksi dan hak jawab berdasarkan pasal 10, pasal 11 kode etik jurnalistik. Di situ dia mengatur tentang hak koreksi dan hak jawab. Artinya dia punya hak.
kita punya kewajiban menaikkan dia. Silakan. Tapi di media yang bersangkutan. Kalau berdasarkan pedoman yang sebenarnya, di media yang bersangkutan di halaman yang di situ dinaikkan berita itu dengan format yang sama. Tidak boleh kalau bisa bicara pedomannya tidak boleh dia di halaman lain. Itulah ketatnya Dewan Pers mengawal itu supaya tujuannya apa? Hak jawab itu tujuannya. Tujuan hak jawab itu supaya ini kan produk jurnalistik bisa online bisa tertulis. Ini dia akan dititipkan sampai ke anak cucu. Ada hak jawab itu ada proses tak? Menjangka waktu tak, Bang? Hak jawab itu kalau menurut pedoman Dewan Pers itu sekitar 2 bulan paling. Tapi kalau media elektronik harus di atas itu. Karena kalau elektronik agak susah, kalau lewat 2 bulan kan bisa hilang barang buktinya kan. Iya. Bisa terhapus apa kan? Tak punya lagi kita kan. Nah, itu pedoman kelama menurut Dewan Pers walaupun itu tidak baku tapi minimal 2 bulan. Dilaporkan, dikadukan. Kalau kita merasa sudah ini berita tak benar, berita saya terhadap saya nih. Saya harus bikin hak jawab. Karena tujuan kode etik itu yang paling diingat. Hak jawab itu ralat, hak jawab itu yang paling harus diingat. Hak jawab itu gunanya gini. Kalau misal Saudara Khairul diberitakan oleh si A dan itu dianggap pencemaran nama baik, itu kan tetap tersimpan dia di dalam memori kolektif anak-anak cucu kita. Di pustakaan, jadi buku dia tertulis dalam buku. Saudara Khairul waktu itu menjabat sebagai apa? Diduga korupsi, tertulis dan itu tidak akan hilang. Itu menjadi memori kolektif anak cucu kita. Sempat anak cucu kita baca, tetapi kalau ada jawab nanti ada cucunya baca. Oh ada. Ternyata datuk saya menjawab dia bahwa dia tidak benar. Ini hak jawabnya. Itulah sebenarnya konteks hak jawab itu yang diinginkan. Oke, ini untuk mengatasi itu rekan-rekan wartawan untuk melindungi dirinya lah terkait permasalahan itu. Misal ini bagaimana saya merasa pemberitaan itu anak ini kan banyak muncul media-media mainstream keras judulnya, datanya juga tidak valid dan sebagainya. Seandainya orang itu memberitakan saya dengan masalah, saya langsung melaporkan polisi pencemaran nama baik, itu kayak mana? Ada enggak celah hukumnya itu seperti itu? Makanya saya katakan, bagi wartawan yang profesional, independen, dia pasti taat asas. Dia taat dengan kode etik jurnalistik, mengikuti pedoman Undang-Undang 49 Pers, taat dengan kaedah penulisan yang benar, maka amanah undang-undang, karena undang-undang pers itu, undang 499 itu sifatnya prima, lex specialis dia. Asas hukumnya lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang khusus itu menyampingkan hukum yang umum. Undang-undang pers itu sifatnya khusus undang-undangnya terhadap melindungi wartawan. Kalau terjadi sengketa jurnalistik terkait berita yang salah, berita yang tidak dianggap tidak benar, undang-undang mengarahkan prosedur saluran hukum yang harus ditempuh pertama, hak jawab, bukan lapor ke polisi. Hak jawab dulu. Hak jawab dulu. Itu tertulis di dalam Undang-Undang 499 dan tertulis di dalam kode etik pasal 11. Tapi bagaimana dengan seandainya media ini belum, ya kan kita tahu nih aturan Dewan Pers kan melakukan verifikasi perusahaan pers agar salah satunya pendataan Dewan Pers bisa, ya tujuan Dewan Pers itu kan bagus. Seandainya media-media mainstream yang muncul tiba-tiba, ini banyak, ini pemilihan pilkada ini sebuah kepentingan politik itu muncul-muncul saja. Seandainya itu terjadi, media ini tidak terdaftar di Dewan Pers, aturan Dewan Pers itu jelas, media harus ada susunan redaksi dan sebagainya. Tapi timbul website kan gampang, bukan? Sangat gampang, murah sekali. Ya kalau hanya untuk kepentingan politik membangun opini-opini yang tidak bertanggung jawab itu, bagaimana sisi itu jika itu terbukti? Keyword yang harus kita pahami bahwa seorang jurnalis yang benar itu bukan dilihat dari kartu persnya. Harus itu harus kita sepakati. Bukan dilihat dari kartu persnya, tetapi dilihat dari karya jurnalistiknya. Karena tidak semua orang yang punya kartu pers, kartu wartawan itu yang bisa dicetak mungkin hanya dengan modal 20.000 bisa dicetak. Apakah itu bentuknya memang asli atau palsu atau memang dipalsukan? Keywordnya itu kan cuma tanda pengenal paspor saja, dilintasi perbatasan hilang. Tapi produknya itu dinilai. Jadi wartawan yang hebat itu dinilai dari produknya. Dinilai dari produknya. Itulah nilainya. Dia bisa menghasilkan produk betul-betul yang sesuai dengan kode etik, undang-undang pers dan kaidah penulisan benar. Selagi itu dia tempuh,
maka dia akan menjadi wartawan yang hebat. Dan di situ, maaf tanda kutip, itu bukan kalau dia anggap pencemaran baik. Walaupun dia pencemaran baik sudah itu masuknya. Artinya orang tercemar namanya, prosedurnya menurut undang-undang itu tidak bisa dipidana. Prosedurnya hak jawab dulu. Kalau dia tidak hak jawab itu wajib dinaikkan. Kalau dia tidak mau naik, adalah dia bisa dituntut. Dituntut denda sampai 500 juta. Kalau dia masih tidak mau naikkan, diadukan ke Dewan Pers. Ada tak contoh nih Bang ya? Siap. Ada proses contoh teman-teman kita wartawan yang kena kasus pidana terkait pemberitaan. Ada juga yang dilaporkan lewat Dewan Pers tapi tidak bisa dilakukan pertanda. Contoh, abang bisa tak kasih contoh? Saya kasih contoh, tapi saya tidak sebutkan person. Ya. Ini pernah terjadi di Provinsi Riau. Yang seperti saya gambarkan. Ada salah satu bupati disebutkan namanya dalam sidang tipikor bahwa dia menerima uang. Dibuatlah beritanya ini terus-terusan tanpa cover website. Dikasih kesempatan kepada yang tertuduh untuk membantah atau apapun bentuknya. Artinya kalau kembali ke kode etik pasal 1, berita itu kan ada etikat buruk. Ini akhirnya apa? Berproses. Dilaporkan ke Dewan Pers, dilaporkan ke Polda Riau. Akibatnya apa akibatnya? Oleh Dewan Pers muncullah pedoman rekomendasi Dewan Pers keluar. Apa yang dikeluarkan? Bahwa berita itu pertama melanggar kode etik, mengandung etikat buruk, akhirnya PPRS itu kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap setelah dilakukan PPR itu, silakan menempuh jalur hukum. Faktanya akhirnya dihukum penjara kan? Ya, saya mendengar kan dihukum penjara. Itu fakta. Itu terjadi karena itu tadi dia melanggar guidance itu dilanggarnya. Guidance itu dilanggarnya, kode etik dilanggar, Undang-Undang 99 dilanggar. Kalau kaidah penulisan yang benar mungkin relatif kan, tapi yang jelas 2 itu dilanggar. Masuk 1 tahun 8 bulan. Jadi seperti itu. Itu tuntutan dari pencemaran nama baik itu 1 tahun 8 bulan. Nak? Ya artinya ponisnya seperti itu. Oh iya, siap. Ya kan? Ponisnya seperti itu. Ini fakta. Ini bukan di alam maya ini. Artinya fakta terjadi. Menurut Abang seberapa penting pemahaman tentang undang-undang pers bagi wartawan terkait sebuah pemberitaan, baik itu peristiwa, baik itu politik, baik itu ya untuk melindungi rekan-rekan wartawan lah. Makanya wartawan ini dia sebenarnya profesinya ini dia selalu berhadapan ancaman kekerasan berpotensi. Berpotensi berhadapan dengan hukum. Sama juga seperti advokat. Kan? Bisa berhadapan ancaman kekerasan, bisa berhadapan dengan hukum. Kenapa? Karena yang walaupun kita bela ini benar, kan pihak sebelah kan bisa menganggap itu tidak benar, merugikan dia. Dia akan hadapi dengan cara dia. Bisa saja dengan kekerasan, bisa saja dengan ancaman dilaporkan ke polisi, ancaman hukum dipidanakan. Artinya makanya dia harus menguasai itu. Rel itu harus betul berada di atas rel dia untuk selamat. Berarti selagi apapun hantaman dan tekanan, ancaman serta berbagai pihak itu, selagi dia menulis dari koridor sesuai dengan undang-undang pers dan karya jurnalisnya, dia tak ada masalah. Dia tidak perlu takut. Itu kuncinya, dia tidak perlu takut. Kuat apapun goncangan hantaman itu dia tak perlu takut. Selagi dia di atas koridor itu. Selagi di atas koridor itu. Dan di dalam apalagi bagi wartawan yang menulis berita tentang hukum, dia harus paham istilah-istilah hukum itu, harus paham. Artinya dia harus paham itu kaidah-kaidah penulisan benar. Contoh betul bahwa dia harus menulis bahwa kata diduga kuat. Kalau dia belum, misalnya ada orang yang belum dia pastikan namanya karena dia tidak melihat KTP. Ada orang terduga atau apa bentuknya pelaku kejahatan, dia mau tulis tapi dia tidak tahu nih KTP, kan tak pernah lihat. Kita tahu orang itu namanya aslinya itu kan di KTP. Bahwa real namanya itu misalnya di luar saudara Khairul dipanggil Bujang, ternyata di KTP kan Khairul lagi kecil sampai usaha segini, KTP-nya Bujang. Contoh kalau di alam Melayu kan Bujang, kalau di alam Banjar kan
Utuh kan? Iya. Padahal nama aslinya Abdullah Utuh itu. Tapi bagaimana wartawan yang cerdik itu, wartawan cerdas itu menyikapinya, makanya dikenal istilah disebutkan bernama, diketahui bernama. Itu bahasa hukum. Diketahui bernama. Kenapa untuk itu? Karena nanti terjadi tuntutan. Saya pernah mengalami itu. Kami pernah mengalami itu. Ternyata namanya itu dia waktu kita konfirmasi namanya Utuh. Ternyata setelah di KTP-nya lain, dia komplain. Padahal dia adalah sumber kita, dia komplain. Karena dia ditakuti lawannya, mau dilaporkan polisi, dia akan komplain ke kita. Saya teman komentar Pak katanya. Saya bilang kamu yang komentar, dia bilang tidak. Nama saya Utuh. Rupanya dia bawa orang lain yang memakai itu. Tapi saya bisa bantahkan. Makanya pakai bahasa diketahui bernama. Kita kan tak tahu, di kawan kita ngasih tahu, kita tanya, si A ini siapa namanya nih? Pelaku nih, Utuh namanya nih. Kita kan kadang-kadang di lapangan mau cepat, apalagi berita online, ke online, tulis saja Utuh. Jadi kalau ilmu selamatnya, makanya pandai-pandai meneliti buih selama udah sembrang. Kita tulis diketahui bernama atau sering disebut bernama. Kita kan kita bisa ngelak. Betul. Saya tahunya namanya Utuh Pak, saya tak tahu namanya Bujang. Itu bahasa hukum sebenarnya. Jadi wartawan harus tahu bahasa-bahasa seperti itu, istilah seperti itu. Jadi gini Bang, kalau menurut Abang dalam konteksnya pilkada, kawan-kawan kan harus berperan efektif nih. Siap. Untuk pesta ini. Agar terlindung dari permasalahan hukum, ya jangan sampai ada delik-delik pidana dalam tulisan ini. Peran terhadap pengawasan kawan-kawan pers lah yang ada di Inhil ini seperti apa? Artinya pengawasan dalam konteks Pilkada. Dia mengawasi bidang pilkada tuh supaya berada di koridornya. Jadi KPU Bawaslu itu kan artinya penyelenggara pemilu dan pilkada. Ada juga pengawas. Bawaslu. Ya, Bawaslu. Mereka kan punya keterbatasan dengan personil dengan infrastruktur untuk mengawasi pelaksanaan pemilu itu. Disitulah peran besar pers untuk mengawal itu supaya pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan damai, sesuai koridornya, tidak beredar berita-berita hoak yang tidak ada saling klaim, yang tidak ada diklaim punya dia atau apa, atau artinya berita hoak ini. Saya tidak berbicara dengan konteks berita hoak. Berita hoak itu berita yang tak benar diada-adakan. Itu hoak saya kan. Tidak boleh ada pihak seperti itu. Mau wartawan atau pihak lain menyebarkan berita hoak yang tidak ada diklaim ada. Saya sudah bicara konteks itu ya. Artinya untuk itulah peran pers terhadap pelaksanaan pilkada ini supaya berjalan dengan baik. Mereka inilah pengawalnya. Mereka inilah guardiannya. Artinya begini. Mereka dalam istilah literatur pers disebut watchdog. Artinya anjing. Anjing pengawal. Anjing pengawal artinya anjing itu kalau kambing-kambing akan diganggu oleh serigala, anjinglah tukang gonggongnya. Untuk menakuti serigala-serigala itu. Dia menggonggong. Walaupun hanya gonggongannya, tapi kan serigala terganggu. Tak jadi akhirnya menggigit kambing ini kan? Yeah. Itulah peran pers di dalam alam pilkada, di alam demokrasi ini. Karena kesifat keterbatasan Bawaslu, KPU dan personil lainnya mengawas pelaksanaan pemilu, pers punya peran penting. Dengan perannya dia lewat tulisannya, dia mengingatkan para pihak, kalian offside, tak benar kalian ini. Tulis supaya apa? Supaya alarm ini sampai kepada KPU dan Bawaslu. Betul. Bahwa ada pihak yang di luar jalur sudah. Ya, ini satu lagi Bang, terkait penyelenggara ya. Suatu saat kalau kita wartawan menemukan suatu pelanggaran, itu kita menulis nih, menulis dugaan sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan. Tapi kita tak punya bukti. Dalam arti kita menulis benar, tapi kita lupa untuk melakukan video atau memoto. Ini kan satu hal yang sangat bisa saja terjadi nih kan Bang. Tapi kita sudah menulis. Ketika kita menulis dengan kata dugaan, misal anggaplah KPU diduga membiarkan money politik atau membiarkan ada kecurangan di TPS. Itu konteksnya seandainya kita lupa memoto atau memvideokan satu peristiwa itu, tapi kita sudah menulis, itu seperti apa? Akan bermasalah hukum tidak rekan-rekan yang menulis? Baik, dari awal kan sudah saya ingatkan bahwa kita harus tetap berpedoman kepada guidance-nya, yaitu kode etik, taat kode etik, memahami benar Undang-Undang 1499, menulis yang kaidah yang benar.
Kalaupun salah berita itu, kan ada pihak yang merasa dirugikan, KPU atau Bawaslu merasa dirugikan berita kita karena dituding dia membiarkan. Iya. Kalau bicara bukti kan bukan urusan kita. Kita menulis ini ada pelanggaran, tapi kita mungkin waktu itu ini kan human error nih. Kita lupa memvideokan atau bentuknya. Tapi sudah kita tulis. Prosedur kan jawab. Kalian tulis bahwa kami bukan lalai. Itu prosedurnya. Seharusnya mereka kan berterima kasih yang kita. Kita sudah mengingatkan, kita sudah kasih alarm bahwa terjadi dugaan pelanggaran yang melanggar aturan pilkada, tidak sportif. Kita sudah ingatkan KPU nih. Seharusnya kan mereka terima kasih sama kita. Bukan justru mereka baper. Kan tidak seperti itu. Berarti di alam demokrasi ini. Artinya semua penyelenggara baik itu pemerintah daerah ataupun lembaga atau badan penyelenggara pemilu ini, pilkada serentak ini harus terbuka terhadap pers. Iya, kita harus ingat di alam demokrasi ini. Bukankah pilar demokrasi itu 4 sekarang? Ya kan? Eksekutif, legislatif, yudikatif, pers. Itulah peran pentingnya pers. Dia ikut di dalam pilar demokrasi itu. Pers itu. Pers ini dia bisa mengawal semua ini. Yang 3-3 ini salah diingatkan, digonggong. Woi, kalian tak benar. Kembali ke jalan yang benar kalian tuh. Kalian berada di jalur kiri, sekarang balik ke jalur kanan. Atau kalian bengkok, ini dia lurusnya jalannya. Itu kembali kepada penyelenggara. Seandainya gini, kan ada rambu-rambu nih. Pemerintah kan tidak punya istilahnya semua bisa dilakukan. Kayak contohnya ASN nih. Kita memberitakan satu ASN itu jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sesuai dengan undang-undangnya, ini kan ASN itu kalau nggak salah saya itu kan ada 2 tipe penyelenggaranya. Kalau melakukan atau mengempanyekan salah satu pasangan calon, itu sebelum masa kampanye tidak bisa dilarikan ke Mawas, tapi ke ASN-nya dilanggar. Nah, ketika itu kita beritakan, itu konfirmasi pemberitaan kita seandainya sebelum penyelenggara pemilu dengan kalau saat penyelenggara itu kan Panwas. Kita kan tak ada KSN di sini. Itu bupatinya kan? Iya, kita kan boleh melapor ke Sekda. Sekda kan pejabat tertinggi pembina kepegawaian. Sekda kan menyewenang menegur bawahnya. Sekda kan bisa keluarkan edaran supaya mereka netral. Jangan coba-coba keluar dari garis. Mereka harus ingatkan. Sekda itu kan pembina kepegawaian tertinggi. Dia kalau itu pembina terhadap para pegawai itu. Sekda, kita ingatkan Sekda bahwa ada kemungkinan terjadi potensi ketidaknetralan ASN. Tolong diingatkan supaya pelaksanaan pemilu ini berjalan sesuai koridor, berjalan damai, karena berpotensi kalau ini terjadi berpotensi akan terjadi membelah keresahan di tengah masyarakat di kalangan ASN. Itulah fungsi pers, mengingatkan itu. Dia harus kasih solusi pers itu. Bahwa kalau kami ingatkan. Kami sudah ingatkan. Kalau nanti terjadi, kan pers bisa aturan kutip kan bisa menyerang. Kami kan sudah ingatkan kemarin. Tapi kan you kan tidak warning terhadap yang kami, tidak mendengarkan. Akhirnya kan terjadi seperti ini. Misal terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita bersama. Kalau tak bersama kita, ya kan kami kan sudah ingatkan. Tapi kalian tidak antisipasi, kan terjadi akhirnya kan. Itulah hebatnya peran pers itu. Di dalam permasalahan ini. Tapi begini, Pak, ini satu hal yang sedikit saya tentang mengenai kawan-kawan PSI yang terkhusus media online ya. Ini saya kasih pandangan. Seandainya nih, saya wartawan, saya membuat di sosial media saya dengan status, tapi bukan produk jurnalis, tapi saya wartawan. Misal saya menduga abang keterlibatan sebuah korupsi, tapi dengan status saya, baik itu sosial media, berbagai sosial media saya mengatakan itu. Tapi itu bukan bentuk jurnalis. Apakah saya akan, seandainya orang melapor saya itu, abang melaporkan saya itu, apakah saya termasuk penyemaran nama baik? Saya menyebutkan. Dia konteksnya itu bukan jurnalistik. Status dia. Itu kan bukan jurnalistik. Yang jurnalistik itu dia tuangkan dalam media. Artinya dia continue tuangkan sesuai dengan kaidah penulisan benar. Itu jurnalistik. Contoh saya kasih analogi. Ada pihak yang dikasih wewenang untuk memegang senjata. Kan mau ngasih senjata dia. Dia kan punya wewenang. Oleh undang-undang dia boleh memegang senjata api. Konteksnya dia boleh gunakan kapan? Kalau dia melaksanakan tugas.
undang-undang mengamanahkan dia mengejar petugas, dia boleh bawa senjata, bahkan dia boleh menembak orang dengan senjata tuh. Tetapi kalau di luar konteks itu, dia harus bertanggung jawabkan, baik secara kedinasan dia bertanggung jawabkan atau secara pidana. Kalau sempat misalnya korban meninggal di luar konteks kedinasan, dia gunakan senjata itu untuk membunuh orang atau untuk menembak orang. Seperti itu konteksnya. Dia tidak bisa dianggap saya yang tugas, Pak. Tidak, konteksnya beda. Artinya sama dengan PES. PES kan senjatanya kan tulisan, berita. Tapi kalau disalahgunakan, you harus berhadapan dengan hukum bukan hukum undang-undang PES ini. You kembali ke undang umum kan? Iya, ITE itu. Iya, ITE kan? You harus bertanggung jawab kan? Karena bukan senjata itu kau salah gunakan, kau salah gunakan senjata itu. Tidak pada tempat yang benar. Kau harus bertanggung jawab kan? Ya, kenapa saya bertanyakan itu, rekan-rekan wartawan juga harus memahami status dengan status kita menulis di dinding sosmed kita itu dengan link karya jurnalis itu berbeda dengan status pribadi. Beda. Contoh, saya kasih gambaran lagi. Contoh, ada yang dinamakan wilayah privat. Ya, wilayah privat itu yang itu tidak boleh kita lewati. Privat itu yang menyangkut privat itu kelahiran, kematian, sakit itu kan privat. Tidak semua orang ada dia punya privat tidak boleh diganggu. Contoh jangan itu, perkawinan saja kan ada privat. Dia hanya mengundang kalangan tertentu. Orang luar tak boleh masuk, itu privat. Karena mungkin ada yang sifatnya tidak boleh dikeluarkan publik. Contoh, kalau rumah sakit wilayah privat itu wilayah internal mereka. Wilayah privat itu mulai dari meja resepsionis itu sampai ke ruang perawat itu wilayah privat. Kawan-kawan wartawan harus ingat itu. Di luar itu oke lah, itu wilayah publik. Tapi juga kalau rumah sakit, kalau ada tempat pasien berjemur, itu wilayah privat. Kan ada rumah sakit yang tempat berjemur. Pasien itu dia perlu berjemur, itu wilayah privat, tak boleh itu. Terus lagi yang wilayah privat itu tempat-tempat tertentu yang rumah orang kita itu kan wilayah privat. Tak boleh orang tanpa kulunungan masuk. Wilayah privat mulai dari pintu depan sampai dapur itu wilayah privat. Artinya harus masuk itu harus ada izin. Tidak diizinkan yang masuk itu oleh orang. Betul. Nah, itu sama seperti itu. Wilayah privat dia harus paham. Jangan semua dianggap wilayah itu wilayah publik. Siap. Contoh kalau wilayah privat pun tidak boleh dipoto dari jauh kalau wilayah privat. Kalau menurut aturan tidak boleh. Kadang diam ada masih di luar negeri paparazzi itu kan. Tak boleh. Karena itu masuk wilayah privat di sini. Contoh ini pintu rumah orang. Karena kita punya kamera yang hebat, perekam yang hebat, kita bisa masuk sampai ke jendela rumah orang. Itu kan privat, kena. Tak boleh kita langgar, ini garisnya. Betul. Walaupun kita ambil wilayah privatnya dengan kamera yang bisa menerobos ke situ. Oke bang, kita sebelum closing statement lah, saya minta abang itu memberikan pesan lah dari rekan-rekan PES khususnya di Inhil dalam menghadapi pemilu pada 2024 ini. Selain konteks yang telah kita sampaikan, pesan apa yang akan abang sampaikan kepada rekan-rekan? Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa di dalam konteks pesta demokrasi, terutama pilkada di Inhil saat ini, kita harus taat dengan guideline yang telah ditentukan. Taat kode etik jurnalistik, paham dengan Undang-Undang 4099 tentang pers itu, menulis dengan kaidah penulis yang benar, dan betul-betul menjaga independensi dan netralitas. Walaupun dalam praktiknya bisa saja terjadi tarikan kepentingan, tapi itu kan normatif. Selagi itu bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah secara jurnalistik, itu kan karena pers itu, wartawan itu kan dia memiliki hak politik, memilih. Ya artinya kalau dia memilih hak politik, dia punya selera. Seleranya tak mesti dia sama. Masalah selera kan tak bisa disengketakan. Dia punya selera warna B, warna putih. Si yang lain warna merah. Yang penting sama-sama kita berkompetisi secara sehat. Kalau tulisan itu dilawan dengan tulisan, jangan menggunakan saluran lain. Itu di alam demokrasi ini. Terakhir saya pesankan PES di Inhil, walaupun mungkin tensi politik sedikit menghangat, tetapi dalam khasanah dunia Melayu menjadilah setawar sedingin.
dia mendinginkan yang panas. Kalau yang agak-agak som-som kuku, dia biarlah dia kita tenangkan dengan cara kita sendiri. Artinya jangan justru jadilah kita itu air yang memadamkan api, jangan jadi minyak yang memarakkan api. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan wawasan bagi rekan-rekan wartawan dalam momen Pesta Demokrasi di Negeri saat ini. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga hasil pembicaraan ini bukan hanya sekedar rekan-rekan wartawan yang mendapatkan wawasan atau ilmu pelajaran, juga beberapa pihak mungkin jadi pelajaran apa itu hak jawab, apa itu bagaimana mengatasi ketika mereka mendapatkan dugaan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.